kurban, hewan kurban dan penyembelihan kurban. Insya Allah akan kita mulai minggu depan. Silahkan, ada pertanyaan mungkin sekitar 10 menit. Silahkan Pak. Iya. Terima kasih waktu untuk saya, Al-Ustaz. Begini Al-Ustaz, untuk hari Rabu malam kemarin, itu di masjid kami Al-Falah itu ada pertemuan Muhammadiyah. Kemudian dalam acara lain-lain itu ada hal yang belum tuntas, yaitu tentang pelaksanaan sholat. Sholat yaitu pada sujud yang terakhir dilakukan agak lama. Nah, kemudian dari masing-masing peserta rapat itu tidak bisa menemukan jawaban. Kemudian dari salah seorang peserta rapat itu mengatakan, siapa yang sering ngaji di Al-Burhan? Tolong tanyakan ke Al-Ustaz Qasim tentang sholat sujud yang terakhir itu dilakukan lama, itu betul apa tidak? Kemudian ada yang mengatakan sujud yang terakhir itu ditambahi doa. Kemudian yang mengatakan seperti itu ditanyakan ilmunya mana, dalilnya mana, hadisnya mana, tidak tahu. Maka lewat pertanyaan ini kami mohon penjelasan kepada Al-Ustaz, dan nanti insya Allah akan kami sampaikan pada teman-teman kami warga Muhammadiyah. Ya, terima kasih. Iya, terkait dengan masalah doa dalam sholat ketika sujud, apakah telah dianggap betul mengkhususkan yang terakhir sujudnya? Justru kata para ulama, Nabi belum pernah mengkhususkan yang terakhir. Berangkat dari keumuman hadis, kalau mau doa di setiap sujud. Kalau mau doa ketika sujud, maka di setiap sujud. Ini bisa dibuka dalam kitab Sahih Muslim atau yang lain, ada Nawawi atau mungkin Tazkiyatun Nufus bab doa. Kalau buku Tazkiyatun Nufus sudah ada terjemahannya. Itu bab doa. Bab doa dikatakan di situ ada yang sahih dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'aktsiru fihi minad du'a." Kata Rasulullah, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah atau dengan Rabb-nya ketika dia pada posisi sedang sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Konteks nas yang umum ini dibawa oleh para ulama fikih dan ulama hadis, bahwasanya tidak ada pengkhususan pada sujud terakhir. Bahkan harus dipertanyakan, dalil Anda dari mana harus mengkhususkan yang terakhir? Justru sunnahnya setiap kali sujud berdoa, dan tentunya jangan lama-lama, takutnya ada yang tidur di belakang kelamaan. Artinya begini, kalau misalnya 4 rakaat dibagi-bagilah. Kalau punya 20 doa, ya sujud pertama kan tiap kali ini kan 2 kali sujud, jadi kan 8 kali itu ya. 20 kan dibagi 22, kan enteng jadinya. Kalau hafal ya, kalau hafal doanya. Ya jangan sampai kayak kata mungkin ada orang anekdot dinaikkan umroh, diumrohkan, dititip doa banyak sama temannya. Sampai di Mekah lihat pintu banyak nama-nama bahasa Arab, itu ayat kursi ini semua. Nempel Ka'bah, dia mau doa lupa dengan doanya. Nah kita pas dia sujud lama lupa dengan doanya. Kalau ini kata anekdot dikatakan dia nempel Ka'bah lama, lupa mau doa apa. Samping dia ada orang nangis doanya. Dia bilang, "Ya Allah, pada kayak kiye. Padatlah baik kayak kiye," katanya. Yang penting kayak ini sama ya Allah doanya. Saking lupanya dia. Nah, itu hanya sekedar intermezzo. Nah, kita katakan di sini bahwasanya ketika ada seorang muslim mengkhususkan sujud terakhir, justru itu dimintai dalil dari mana?
Mohon maaf kalau dia belum tahu, insya Allah nggak salah, tapi harus diperbaiki. Kalau ingin yang benar, berangkat dari keumuman hadis yang tadi. Nabi bersabda, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Sempat ada ibu-ibu tanya ke saya via SMS, Ustadz, pas doa ketika sujud perlu pakai hamdalah dan sholawat? Tidak perlu. Tidak perlu, langsung saja berdoa. Sehingga kita katakan tidak ada nas khusus yang mengkhususkan harus di sujud terakhir. Semoga mereka menerima Pak. Yang jelas, sampaikanlah dalilnya, perkara nerima atau tidak itu urusan mereka. Kita hanya punya kewajiban menyampaikan sebuah dalil ataupun amalan, agar amal kita tidak lelah dan ternyata sia-sia. Kita berharap amal yang kita kerjakan sedikit tapi berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang lain silakan. Ya, silakan Mas. Berkorban. Iya. Sebenarnya kita jawab minggu depan ya. 2 minggu lagi pada hari Ahad mestinya, tapi nggak apa-apa. Kalau kita mau jadi orang galak kayak orang Arab, kita katakan man istajala qabla awanihi uqiba hirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru waktunya dilarang untuk diberikan hadiahnya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas hukum kurban itu hanya berlaku wajib bagi yang mampu. Hukum kurban berlaku wajib bagi yang mampu. Nah, kategori mampu ini sudah kita ketahui bersama. Dia punya penghasilan 1 bulan, misalnya untuk biaya makan 2 juta, gaji dia 16 juta, berarti kan mampu dia. Bukan dia penghasilan 500.000, makannya 2 juta, berarti minus itu. Artinya, kalau dia ingin berkorban, dia punya uang yang cukup. Ketika dia berkorban, dia malah nggak jadi korban. Ya, artinya dia cukup. Ketika dia akan berkorban, ada saudaranya yang butuhkan bantuan, sementara masih jauh untuk berkorban, maka dia punya pilihan membantu saudara itu lebih baik. Maka ketika dia harus memberikan kepada saudara bantuan yang membutuhkan dan dia belum bisa berkorban, dia nggak salah. Karena tolak ukurnya kalau dia berkorban dia mampu. Maka kita katakan jangan-jangan orang ini gajinya pas-pasan. Makanya kata para ulama, dia harus mampu. Kategori mampu di sini antara income atau penghasilan yang dia dapat, yang dia konsumsi setiap hari selama sebulan mesti berlebih. Mesti berlebih. Ada bilang sama saya, terus kapan dia mau korban? Gimana saya mau korban? Makannya sering kurang kan gitu itu. Jangan dipaksakan. Itulah Islam. Inna dina yusrun. Agama itu mudah dan jangan dipersulit. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada lagi silakan. Yang ketiga. Tidak ada? Ya, silakan. Iya. Ketika seorang minta tolong untuk diambilkan semacam pisau, apa kita memberikan juga ditingkatkan yang kami kita. Iya. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah bagaimana kaitannya kalau orang minta pisau sama kita dikasihkan begini pisaunya, apakah bagaimana? Ya itu di antara adab ya. Di antara adab sama dibalik mestinya, dibalik. Dan kita pun ketika bawa pisau yang nggak ada warangkanya, usahakan tutup begini. Jangan bawa pisau enteng-enteng gini atau mbak coret gini kan misalnya. Ya, sama dengan kita memberikan pisau ke teman kita dibalik semestinya. Jelas harus diawasi dulu ini orang minta pisau untuk apa ini? Jadi untuk bunuh kita pada akhirnya. Ini bahaya karena kata para ulama, alam tuhur romya falam mastadda sa'idu romani. Aku mengajari dia cara melempar panah, setelah kuat tangannya dia malah membunuhku. Ini bahaya ya. Tetap kata para adab kita memberi orang pisau pun dibalik. Tapi mengatakan tutuplah yang bagian tajam dengan telapak tangannya. Maka begini kita menyerahkannya. Bukan malah melemparkannya. Siap ya? Kayak giginya misalnya. Ini bukan latihan perang kita ya. Ya kalau benar gigit ya, kalau salah nanti kucur urusannya. Jadi itu adab memberikan orang pisau yang enggak ada warangkanya tetap dibalik. Makanya sering kami menganjurkan pisau yang sering kita pinjam kalau bisa dibungkus, entah dengan koran atau mungkin kain atau mungkin dengan bambu
untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau diikat biar orang susah bukanya, ya. Agar itu terjadi di kita. Walaupun itu pisau mungkin mainan, kayak rencong dari Aceh itu kan tajam ujungnya itu. Saya punya 4 dulu, di rumah 3 gitu. Saya coba nggak tajam, ininya nggak tajam, tapi ujungnya runcing dan sangat tajam. Rencong dari Aceh itu tajam sekali itu. Itu pun sama. Tidak boleh kita, hatta itu barang mainan tapi ada indikasi melukai, mencederai orang lain, maka dihindari. Termasuk tadi memberikan pisau kepada saudara kita, jangan sampai begini, nyoh gitu kan, orang akhir takut kan, tapi dibalik dibungkus kalau bisa lebih aman, agar yang namanya setan kadang-kadang kita nggak tahu kapan lewatnya, kapan masuknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.